Kamu boleh masuk, tapi nanti di jam pelajaran kedua. Dan itu pun harus bersama dengan ibu kamu atau orang tua kamu. Ya, suruh ke sini orang tua kamu. Faro, yang sabar ya. Nanti kita cari solusinya. Ayo, kita telepon mama dulu. Halo, selamat pagi Bu Nabila. Bu Nabila, maaf, Alvaro terlambat masuk sekolah dan peraturan harus mengharuskan wali murid yang mengantarkan. Ini bagaimana ya Bu? Kan saya udah suruh ngebut Mas. Lagian kan anak saya cuma telat sedikit, kok dia nggak bisa masuk? Nggak bisa masuk Bu, padahal tadi saya udah ngebut Bu, udah buru-buru juga, sampai masuk-masuk gang segala Bu. Ya udah, anak saya bawa pulang lagi deh. Kena biaya tambahan ya Bu, ojolnya. Wah, kok bayar? Anak saya aja nggak bisa masuk sekolah, kenapa saya mesti bayar? Ya kalau Ibu ordernya 30 menit sebelum bel, pasti nggak bakalan telat lah Bu. Tapi ini kan Ibu order 5 menit sebelumnya, ya pasti telat lah Bu. Pokoknya saya tetap nggak mau bayar. Dia telat kan gara-gara kamu. Pokoknya sekarang anterin anak saya pulang ke rumah. Ya udah, kalau Ibu nggak mau bayar, Ibu aja yang jemput anaknya ke sekolah. Mas, nggak bisa gitu dong. Saya kan nggak bisa jemput dia, saya nggak ada kendaraan. Wah, rasanya sih pengen marah ya. Ngadepin customer gak mau bayar. Dari nganterin anaknya sekolah ke rumah, gak mau bayar. Wah, ini sih cari perkara namanya. Kalau gitu, Ibu bayar Bu. Kalau pakai jasa ojol, kan semua mesti bayar Bu. Ada ongkosnya buat bolak-balik. Ya, oke, saya bayar. Yang penting sekarang tolong antar Alvaro pulang ke rumah. Ya sudah Bu, saya anterin sekarang ya. Yuk, Alvaro. Alvaro, kok kamu bisa telat sih? Hah? Kenapa bisa jadi kayak gini sih, Mas? Kan saya tadi udah suruh Mas untuk cepet-cepet, Mas. Anak saya jadi telat, kan? Maaf ya Bu, Alvaro jadi terlambat. Padahal tadi saya udah ngebut kok. Udah buru-buru. Alah, nggak mungkin, Mas. Kalau Mas buru-buru, anak saya nggak bakal telat. Tapi saya juga udah masuk ke gang-gang Bu. Udah ngebut juga. Tapi memang jalanannya macet di mana-mana. Alah, apapun alasannya, Mas. Tetap aja anak saya ini telat dan nggak bisa masuk sekolah. Semua ini gara-gara Mas. Nih, saya bayar. Tapi ingat ya, Mas. Saya nggak ikhlas. Kamu ini kenapa sih marah-marah pagi-pagi? Ada apa sih? Saya udah marah tuh sama dia. Dia nyalahin saya terus. Tiba-tiba muncul ibu-ibu ini. Kalau dia ikut-ikutan nyalahin saya, wah, bisa saya damprat sekalian. Ini nih, Bu, nih. Abang ojol ini yang bikin Alvaro jadi nggak bisa masuk sekolah. Telat dia, Bu. Gara-gara dia semua nih. Bu, nggak bisa begitu, Bu. Jangan marah-marah terus. Kalau ibu marah-marah terus, saya bisa viralin nih, Bu, lewat video saya. Mas, berhenti nggak? Mas, saya bilang berhenti. Berhenti ngerekam, Mas. Berhenti, Mas. Aduh. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa, Bu. Stop nggak, Mas? Ibu udah keterlaluan nih. Lo nggak bisa, saya bisa laporin Mas ke kantor ya, Mas, ya. Stop, saya bilang. Nggak bisa, Bu. Matiin nggak Nabila. Nggak bisa, Bu. Dengar ibu ya. Kamu jangan terlalu emosi. Mungkin ini ada kesalahpahaman. Lo ini pagi-pagi begini. Mending kita bicarakan dengan tenang. Aduh, Bu, nggak bisa, Bu.
Si Mas ini yang nyari gara-gara dari tadi, Bu. Saya udah sabar, tapi dia nyari gara-gara terus. Nabila, tenangkan diri kamu. Kita selesaikan di sini secara baik-baik, ya? Bu, tapi ini bukan salah saya, Bu. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Ini semua sudah sesuai dengan orderan kok, Bu. Ada di data saya. Saya jemputnya jam berapa, saya nganter jam berapa. Ada semuanya di sini, Bu. Tapi memang jalanan macet banget. Udah Mas, gak usah banyakkan alasan Mas. Ya udah, Bu. Gini aja, Bu. Kalau Ibu mau adu-aduan data, saya punya kok datanya di sini. Kalau saya sampai disuspend, saya bakal viralin ini videonya. Sabar kan ada batasnya. Kalau ini mah rendahin saya namanya. Dipikir saya nggak becus kerja apa? Pakai acara lapor-lapor ke kantor segala. Ya udah, saya rekamin aja sekalian. Sekalian tos-tosan. Mas, saya mohon jangan lakukan itu. Saya minta maaf atas sikap Nabila anak saya. Ini loh pagi-pagi udah begini. Saya mohon pengertiannya ya, Mas. Bu, kok Ibu malah jadi belain dia sih, Bu? Ini semua kan gara-gara dia, Bu. Alvaro jadi nggak bisa sekolah. Nabila, kamu tahu tadi pagi yang bikinin sarapan suamimu Ibu. Terus yang siapin baju sekolah dan tas sekolahnya Alvaro Ibu. Ibu lihat kamu dari tadi sibuk terus nonton video di HP. Alvaro telat bukan karena telat bangunnya, tapi kamunya yang gak tanggap. Paham? Iya, semua gara-gara saya. Tuh kan, kelihatan, Bu. Kalau anaknya sama ibunya sama aja, suka main HP. Ayo Alvaro masuk. Ya Mas, sekali lagi saya minta maaf ya Mas atas sikap anak saya. Iya, Bu, saya juga minta maaf. Tapi saya sudah berusaha semaksimal mungkin dan sesuai dengan harapan Ibu kok. Kalau gitu makasih ya Mas. Sama-sama, Bu. Kalau begitu saya permisi juga ya, Bu. Saya udah nahan gak kepancing emosi. Untungnya ibu ini bisa nenangin customer saya. Kalau dia mau lapor, saya siap layanin. Saya ada bukti kok. Saya tuh sering pakai jasa ojol, kemana-mana tuh pakai ojol. Selain mudah dan cepat dan mudah sampai tujuan. Tapi hari itu saya apes banget, dapat drivernya itu nyeselin banget. Udah nunggunya lama, nggak datang-datang. Aduh, pokoknya nyeselin banget deh. Ini Tang, kopinya. Terima kasih Pak. Gimana orderan Tang? Ya, lumayan. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Wah, orderan nih. Lah, Tang, ada orderan masuk, kok nggak diambil? Kasihan penumpangnya, Tang, nunggu lama tuh. Masih ngantuk Pak. Pengen ngopi dulu. Lagian kalau merem di jalan kan bahaya. Iya juga sih, bahaya. Kasih tau aja penumpangnya, nanti nunggu lama, Tang. Benar juga ya Pak. Iya, ya udah, Tang. Aduh, ini gimana sih ojolnya nggak datang-datang? Orang udah buru-buru juga. Udah nunggu 10 menit juga nggak di-chat, nggak dibalas, ditelepon juga nggak diangkat. Aduh, bisa telat nih aku nih. Aduh, gimana sih? Pak, jalan dulu ya. Oh ya, Tang, hati-hati. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Saya udah pesan dari tadi, udah saya teleponin, terus sudah saya kirim pesan, tapi nggak dibalas-balas. Gimana nggak gondok coba? Iya, kalau dilihat dari posisi mapnya itu nggak gerak-gerak, drivernya tuh nggak jalan-jalan gitu. Ya saya harus nunggu berapa jam coba? Gimana nggak kesel dan nunggu lama gitu?
Ya, maksud saya sih bukan ngurangin rezeki orang, tapi kalau gini udah kelewatan banget. Kayaknya aku harus order ojol baru aja deh biar lebih cepat. Semoga aja nggak ada drama lagi. Orderan masuk nih dari Rani. Alhamdulillah nih, udah dapat nih drivernya. Rani ya? Ya, benar. Ini Mbak, saya siap antar sampai tujuan. Terima kasih. Mbak Rani, Pas saya udah pesan ojol baru, abang ojol yang tadi saya pesan pertama, yang udah saya cancel datang pula. Malah dia ninggiin suara lagi, kan makin kesel ya kan? Mbak, kok malah ngorder ojol lain? Loh, Saya udah datang ini. Loh mas kok gitu? Saya udah nunggu mas 30 menit loh. Pesan udah nggak dibalas, telepon juga nggak diangkat. Udah saya mau sama mas ini aja ya. Tadi saya itu kehilangan sinyal. Dan pesan batalan dari Mbak aja barusan masuk ini. Itu masalah mas, bukan masalah saya. Saya buru-buru, saya udah cancel nih buktinya nih. Saya udah cancel dari tadi. Ayo mas. Mas yuk kita jalan yuk. Mas, lu jangan ngambil orderan gua dong. Ya penumpang gua. Pokoknya lu nggak boleh jalan. Tiba-tiba tuh mereka berantem di depan saya. Saya jadi bingung. Kok jadi berantem gitu ya. Terus saya kan udah telat juga janjian sama teman saya. Jelas-jelas saya udah cancel ojol yang pertama. Maaf nih Bang. Saya juga nggak tahu sebelumnya orderannya udah diambil. Lagian juga, Mbak Rani nggak mau sama Abang. Pokoknya gua nggak mau tahu. Iya itu orderan gua. Jangan gitu Bang. Yang namanya aplikasi, kadang-kadang sinyal tuh lelet. Jadi jangan halangi saya bawa penumpang saya. Penumpang lu, enak aja. Siapa yang ngambil penumpang Abang, Bang? Berantem lu. Aduh bang. Oh my god. Bang, udah bang. Bang, tolong. Bang, jangan gini dong bang. Bang, tolong ini nih. Lagi berantem nih, tolong bang, tolong. Sudah. Jangan berkelahi di sini. Ini tempat umum. Ini ada masalah apa? Gak bisa bicarakan baik-baik apa? Udah pada tua, masih kayak bocah. Ada apa ini sebenarnya? Mau cepat jadi lambat lagi. Saya mesti jelasin ke bapak sapamnya. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Biar cepat dan saya juga cepat jalan gitu. Jadi gini, pertama saya order abang ini. Udah saya tunggu tuh 30 menit. Abang ini nggak datang-datang. Akhirnya saya order mas ini. Datang dong mas ini. Tiba-tiba abang ini marah-marah. Nah, tapi saya jauh-jauh sampai sini. Saya rugi waktu, rugi bensin kalau begini caranya. Tapi kan bukan salah saya. Ini Pak bukti cancelnya. Ini Bang bukti cancelnya. Ya gimana? Kalau memang sinyal abang hilang, dia belum rezeki abang. Kalau customer sudah cancel, ya mau gimana lagi? Aturan memang seperti itu. Walaupun abang ngadu ke kantor abang, nggak bisa maksain mbak ini naik motor abang. Dia belum rezeki abang. Mungkin ada rezeki lagi yang lebih bagus nanti. Baiknya, sekarang kalian damai aja. Ayo. Ya sudah, saya minta maaf ya Bang. Seharusnya saya tadi tidak marah-marah begitu. Ya, gak apa-apa Bang. Ini juga orang emosi. Saya ngerti kok. Nah, gitu dong. Ya udah, sekarang kalian damai baiknya. Lanjut kerja masing-masing. Makasih ya Pak. Ya, sama-sama nih. Yuk Mas, kita lanjut.
Jadi customer bisa menentukan dia mau menunggu ataupun cancel gitu. Karena kita saling membutuhkan. Customer butuh ojol, ojol juga butuh customer. Sudah biasa. Ke bumi orang-orang seperti Pernah nggak dengar istilah Lady Ojol? Ini dia para wanita tangguh yang siap menemani perjalananmu. Mereka nggak kalah gesit dan cekatan kok sama abang-abang ojol. Dari mulai ngeting orderan, ngelajuin motor di jalanan yang padat, sampai bantuin bawa barang. Semua bisa mereka lakukan. Jadi buat kamu yang sering naik ojol, jangan kaget loh kalau ketemu Lady Ojol. Mereka adalah bukti nyata bahwa perempuan juga bisa berkarya di dunia transportasi online. Saat dirinya sedang berusaha mengumpulkan rejeki di jalanan sebagai Lady Ojol, mendadak ia merasa dunia seakan runtuh. Saat mengisi bensin, tak sengaja Lady Ojol ini menangkap pemandangan yang membuatnya berteriak sekencang-kencangnya dan lalu mengejar motor lain. Ternyata suaminya yang selama ini ia percaya sepenuh hati terlihat sedang berduaan dengan wanita lain. Dalam amarahnya, Lady Ojol ini kemudian menghujat suami dan pacarnya ini. Kejadian ini pun terekam kamera netizen dan kemudian viral. Ini bagikan momen dirinya ketika ganti oli motor malah bikin warganet gagak fokus dengan sisa oli. sepertinya kau memang dari planet yang lain. Seorang Lady Ojol membagikan videonya sendiri saat motornya mogok masuk ke bengkel. Motor kesayangannya itu adalah satu-satunya nafkah baginya. Kenapa sih? Motor baik-baik aja kok tiba-tiba mogok. Setelah diperiksa, sang mekanik memberikan kabar yang tak terduga. Ternyata oli motornya habis tak tersisa, kering ring. Lady Ojol ini bingung. Emang perlu oli? Karena ia cuma tahu, supaya motor jalan ya cukup ngisi bensin aja. Aduh, gimana sih Bu? Ujar sang mekanik sambil menggeleng-gelengkan kepala. Maklumin aja bang, namanya emak-emak kasta penguasa. Siapa bilang jadi ojol itu nggak bisa hits? Buktinya ini nih, si Lady Biker kece. Selain motornya yang terawat, penampilannya yang stylish juga bikin banyak orang kepincut. Alhasil seringkali dia malah yang dibonceng sama customernya dibanding dia yang bawa motor. Tapi kayaknya Lady Ojol ini nggak masalah kok. Toh dia kan juga butuh refreshing sambil menikmati pemandangan kota kan?